Halo, apa kabar semuanya? Saya tertarik dengan sebuah kisah ketika ada pelajar SMKN 3 Kota Semarang yang tersesat dan hilang di perjalanan Gunung Slamet. Bukan perjalanan, tapi ketika dia sudah mencapai puncak dan dia akan turun dari puncak, dia ternyata tersesat karena dia terpisah daripada rombongan yang ada pada waktu itu. Dan di tengah-tengah tersesatnya itu, dia berseru kepada Tuhan. Yang menariknya, Naomi ditolong oleh burung. Ya, ada burung yang menuntun setiap langkahnya dia. Ketika Naomi berhenti karena dia lelah, burung itu pun berhenti dan menunggu Naomi sampai dia kuat lagi bisa berjalan. Ada sebuah perasaan yang kuat sekali dari Naomi untuk mengikuti burung itu. Burung itu mulai menuntun Naomi untuk keluar dari hutan. Sampai ada satu titik posisi ketika ternyata Naomi mengikuti langkah burung itu, dia terpelosok. Sakit memang, dan di tengah sakitnya itu Naomi semakin berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Bahkan dia sempat ingat harusnya hari itu dia mengajar sekolah minggu di gerejanya. Dan singkat cerita, dia tertidur karena lelah. Tidak berapa lama setelah itu dia mendengar suara orang memanggil-manggil namanya. Ternyata tempat dia terperosok dan dia merasakan sakit itu tempat di mana posisi yang tepat tim SAR menemukan Naomi ketika mereka melakukan proses penyelamatan Naomi. Ini yang luar biasa. Ketika dia harus terperosok karena mengikuti burung itu, dia merasakan sakit. Memang sakit, tapi ternyata sakitnya itu mendatangkan kebaikan. Karena di posisi dia terperosok disitulah dia ditemukan oleh tim SAR dan akhirnya bisa diselamatkan. Bukankah ini hal yang menarik? Saya percaya burung itu bukan karena sebuah kebetulan, tapi Tuhan utus burung itu untuk menuntun langkah Naomi. Dan Tuhan juga menunjukkan tempat dan posisi yang terbaik untuk Naomi bisa ditemukan di waktu yang paling tepat. Jadi dia nggak harus berlama-lama tersesat di tengah hutan di Gunung Slamet. Dari semua kisah Naomi yang menarik ini, yang luar biasa adalah dia berkata seperti ini, saya cuman berseru kepada Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Dan ternyata betul, penyerahannya, seruannya tidak pernah sia-sia. Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Saya teringat dengan nyanyian Syarah yang tertulis di Mazmur 121 ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita sedang tersesat jalan kita dan kita nggak pernah bisa melihat tujuan yang jelas kemana kita harus melangkah, percayalah, berseru kepada Tuhan dan percaya dan mempercayakan hidup kita, keluarga kita lebih lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita dengan cara yang ajaib. Dia bisa pakai apa saja, pakai siapa saja, dan pakai keadaan apapun untuk membuat kita bergeser menuju kepada rancangan Tuhan yang besar. Walaupun mungkin ada hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, tapi justru kadang-kadang hal yang menyakitkan itu justru membuat kita boleh melihat pertolongan Tuhan lebih ajaib lagi di dalam kehidupan pribadi kita. Sama seperti Naomi mengalami pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal, maka percayalah ke depan pun kita akan banyak mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Mungkin manusia berkata tidak mungkin, dunia berkata tidak akan bisa. Satu hal yang harus kita percaya, karena pertolongan kita datangnya bukan dari dunia tapi dari Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. God bless you all. Keep winning.